20 tahun yang lalu di suatu malam, Andi kehilangan dompetnya di rumah sakit. Andi sangat cemas, saat tengah malam ia segera menuju rumah sakit untuk mencarinya. Dalam dompet ada uang 5 juta dan ada catatan penting tentang kelangsungan perusahaannya. Saat Andi sampai di rumah sakit, ia melihat di koridor, seorang anak perempuan kurus sedang berjongkok dan menggigil kedinginan. Di pelukannya ada dompet Andi yang hilang itu. Ternyata anak perempuan ini bernama Rahayu. Ia menemani ayahnya yang sakit keras dan diopname. Ibunya telah meninggal sejak ia kecil. Di rumah sudah tidak ada barang yang bisa dijual, dan mereka berdua tidak punya uang. Bila tidak segera membayar tagihan, Rahayu dan ayahnya akan diusir dari rumah sakit besok. Rahayu yang kebingungan akan biaya hanya bisa mondar-mandir di koridor RS. Ia sudah pernah memohon bantuan saudara ayahnya, namun tidak ada yang mau membantu mereka. Saat itu juga ia melihat sebuah dompet di bawah kursi tunggu. Ia segera mengambilnya dan merasa ini adalah bantuan dari Tuhan. Rahayu kaget saat melihat di dalamnya terdapat uang segitu banyaknya. Saat itu ia hanya ingin menyembuhkan ayahnya dengan uang itu. Namun, ayah Rahayu malah melarang dan menyuruhnya mengembalikannya. Pemilik dompet ini pasti cemas setengah mati. Hidup kita cuma sekali, apa yang harus kita lakukan adalah membantu sesama kita. Saat kita sedang kesulitan uang, yang paling tidak bisa dilakukan adalah mencuri atau tamak terhadap uang yang bukan milik kita. Jangan lupakan ini. Merasa sangat berterima kasih dan terharu akan kejujuran ayah anak ini, Andi yang adalah bos perusahaan besar pun membantu membiayai pengobatan ayah Rahayu. Namun malangnya, ayah Rahayu tidak bisa bertahan dan meninggal dunia. Rahayu akhirnya diadopsi Andi. Berkat catatan dalam dompet itu, bisnis Andi semakin lancar dan tak lama kemudian berhasil menghasilkan uang triliunan. Sementara Rahayu, ia tumbuh dewasa dan kuliah dalam bidang ekonomi. Dalam didikan dan pengajaran Andi, Rahayu dalam usia muda berhasil menguasai ilmu ekonomi. Saat Andi mulai menua, Andi kerap menanyakan pendapat Rahayu dan memintanya menjalankan usaha. Andi pun meninggal dan meninggalkan surat wasiat kepada Rahayu. Isi dari surat itu sangat menggemparkan. Bukan tentang warisan, harta, bisnis, hal-hal duniawi lainnya, namun suatu surat penuh makna yang membuat Rahayu menangis haru. Anakku, saat saya mengenal kamu dan ayahmu, saya sudah sangat kaya. Namun ketika kamu dan ayahmu yang sakit begitu tidak tamaknya mengembalikan dompetku, saya baru sadar kalau kalianlah yang paling kaya. Karena kalian berpegang teguh pada prinsip dasar manusia, kejujuran. Itu adalah hal yang saya tidak punya. Uangku, hartaku semuanya didapat dari penipuan atau dari mencelakai orang. Kalianlah yang membuat saya sadar, prinsip terpenting dan modal terpenting manusia adalah moral. Saya mengadopsi kamu bukanlah demi membalas kebaikan kalian, juga bukan kasihan, namun saya ingin menjadikan kamu sebagai teladan. Bila kamu berada di sampingku, saya akan selalu ingat untuk jujur dan mementingkan moral dalam menjalankan usaha. Apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Begitulah kenapa usahaku semakin sukses dan berkembang, bahkan berhasil jadi triliuner. Setelah saya meninggal, biarkan kamu yang mewarisi semua hartaku. Ini bukan diberi secara cuma-cuma, tapi kamu harus membuat usahaku menjadi lebih besar dan lebih maju lagi. Saya yakin, anak laki-lakiku bisa mengerti akan hal warisan ini. Anak kandung Andi saat membaca surat warisan itu tersenyum lalu menandatangani surat itu dan menuliskan syarat kepada Rahayu. Saya menyetujui isi surat ini tetapi Rahayu harus menikah dengan saya. Rahayu membaca syarat itu dan berpikir lama. Ia juga menandatangani surat itu. Saya menyetujui isi surat ini, menerima harta warisan Bapak Andi, beserta anaknya. Begitulah kisah ini berakhir bahagia. Benar, kejujuran itu sangat penting. Apa yang menjadi milikmu pasti akan kembali. Apa yang harus kamu dapatkan, pasti bisa kamu dapatkan.
Asalkan kamu harus mempertahankan moralitas dalam hidup. Teruslah jujur dan berbuat baik, kamu akan menang dalam pahitnya hidup ini. Tapi ingat, jangan mengharapkan imbalan pada kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kebaikan adalah sifat dari lahir, tidak akan berubah karena kehidupan material. Kebaikan adalah suatu pilihan, pilihlah untuk berbuat baik, berbuat jujur. Semoga setiap orang dapat kembali lagi pada kejujuran, kepolosan itu.